Lo bikin berapa iklan? Hampir 1000 mungkin ya. Hampir 1000 ya? Dalam periode 20-an tahun, 22 tahun. Gue terlibat dari 2004 kan. Ya bokap gue kan maju. Wiranto, Wahid. 2009 bantu Pak JK. Terus 2014 bantu Pak Jokowi. Pak JK, lebih ke Pak JK-nya. 2019 ya Pak Jokowi lah all out. 2024 ya kita lihat. Ini saya reuni nih. Tamu saya kali ini teman lama, hebat banget. Ada di semua pencapresan ada dia. Inilah bintang produser iklan atau direktur iklan paling mahal Indonesia. Gus Ipang Wahid, pakai Gus ya? Selamat siang. Pak Helmi Yahya yang tersohor, yang mulia Paduka. Kita tersohor, tapi yang ngambil duitnya Ipang di belakangnya. Amin. Apa nggak rahasia lu tuh di semua pencapresan lu ada gitu? Kayaknya cuma satu-satunya lu ya? Iya, gua ya nggak tahu ya, tapi gua terlibat dari 2004 kan. Jadi ya memang alhamdulillah terlibat di seluruh capres langsung di negara siapa ini. Langsung? 2004 lu pegang siapa waktu itu? Ya bokap gua kan maju, Wiranto. Oke. Jadi ya karena sama bokap. 2009 bantu Pak JK. Sebenarnya waktu itu diajak bantu Pak SBY, cuman ya nggak terlalu suka sama pendekatannya Cul. Jadi bantu Pak JK, Cul. Terus 2014 bantu Pak Jokowi. Pak JK, lebih ke Pak JK-nya. 2019 ya Pak Jokowi lah all out. 2024 ya kita lihat. Wah, gue lihat banget saksi. Waktu di TVRI 2019 Ipang ngebrief Pak Kiai ya. Kalau debat gitu, kalau break itu, Ipang ngasih feeding. Ulang temen gue gila. Sebenarnya nggak cuma debat, jadi Pak Kiai ini kan unik ya. Beliau ini kan pintar ya, profesor gitu kan. Cuma kan penguasaan panggungnya kan juga pasti ini ya, terbiasa ngomong yang mungkin panjang, jadi nggak tajam. Kita ini kan sutradara politik juga, jadi ya untungnya jadi sutradara iklan itu kan bisa berkomunikasi dalam waktu pendek. Jadi kalau tinju itu kita punya jab-jab banyak. Nggak boleh ngomong ngelantur nggak boleh. Ya, pendek, hooknya ada dan memorable. Kalau bahasa sekarang viral. Nah itu yang kita iniin. Dulu lumayan terlibat di Pak Jokowi itu telepon pada waktu tes kesehatan. Perintah Pak Jokowi, Pak Ipang tugasnya dampingi Abah Kiai Ma'ruf. Siapa? Ya udah, semenjak itu kita dampingi beliau, latihan debat apa segala macam. Ya oke lah. Kalau Pak JK sih nggak perlu diajarin ya. Cuman ngomongnya kepanjangan juga suka ya. Pak JK itu problemnya di artikulasi. Ya karena keselimpet ya. Orang ini ya, yang dipikirin di kepalanya lebih cepat daripada yang di mulutnya. Jadi ya itu. Dan Pak JK pinter. Kita banyak belajar dari Pak JK. Dan Pak JK itu punya idealisme yang menurut gue sih dahsyat. Jadi ya kenapa kita cocok sama Pak JK ya karena itu. Sekarang Ipang di mana? Aku di mana tuh saya bantu siapa? Bantu salah satu kandidat lah. Nggak perlu di-announce. Orang juga tahu lah ya. Orang juga tahu. Tinggal googling. Ya, tinggal googling yang lagi paling naik gitu. Sama aja kasih tahu. Tapi yang menarik ya, maksud gue ya gini ya, kalau bahasanya Gus Dur tuh adalah gini. Di rumah eyang kami di Matraman tuh, rumah Bu Wahid Hasyim itu, kucing aja bicaranya politik, Bos. Gitu ya. Jadi kita nggak usah diajarin belajar politik. Jadi semua udah tahu. Lu udah dari lahir. Udah dari lahir. Jadi orang pada bilang, "Lu kenapa ambil komunikasi politik?" Nggak perlu lah. Itu di darahnya udah keluar politik tuh rumusannya. Jadi ya menurut gua itu udah cukup lah. Tinggal kita belajar ilmu komunikasinya aja. Tapi nyimpang nih, lucu waktu Gus Dur jadi presiden gitu. Dengan kemampuan orasi, lucunya, ngejoke demikian hebat, dia punya 4 juru bicara tuh ya. Itu redundan banget tuh. Sementara sekarang ya apapun ya, maksudnya juru bicara tuh kan cuman karena mungkin kayaknya beliau berpikir bagaimana meredam Gus Dur kali ya, biar tidak terlalu kan kalau nggak ada juru bicara kan begitu. Mungkin dulu ada siapa? Wimar, ada Adi Masardi, ada Ratih ya. Ratih, yang bule itu ya. Iya, bule itu. Ada siapa lagi itu? Sama satu lagi siapa? Lupa, 4 kalau nggak salah. Sama itu tuh yang Surabaya, Sparingga ya? Oh iya. Daniel Sparingga.
Gila loh. Iya. Semuanya tukang ngomong, terus presiden juga nggak bisa direm ngomong. Maksudnya kalau ada juru bicara kan. Tiap hari Jumat loh. Jadi Gus Dur itu kan selalu bikin kontroversi di hari Jumat, ya kan? Iya. Jadi Jumat keramat. Kalau sekarang versi KPK, kalau dulu versi Gus Dur. Lu manggil Gus Dur itu Pak Dur. Pak Dur. Ya. Pak D lah mestinya jadinya. Harusnya Pak D jadi Pak Dur. Pak Dur. Ya. Pak Puhdur lah sebenarnya. Kocak sih, seru sih. Pernah bantu dia juga? Enggak sih, karena pada secara profesi. Enggak. Karena waktu Gus Dur jadi presiden itu gue kan belum terlalu into politics. Masih masih seniman. Iklan ya, seniman. Masih iklan di production segala macam. Jadi nggak terlalu ke situ gitu loh arahannya. Jadi ya kadang-kadang aja ke sana tapi nggak into politik, jadi nggak bantu sama sekali. Kapan nih Bang mulai pindah ke politik ya? Dari sebelum kan orang tahu direktur iklan termahal tuh. Lu bikin berapa iklan? Hampir 1.000 mungkin ya. Hampir 1.000 ya. Dalam periode 20-an tahun, 22 tahun. Yang gila tuh yang paling kolosal yang buang-buang duit itu pasti Ipang Wahid ya. Ya gue pernah punya pengalaman ya sama Garin Nugroho, Mas Garin sama Mbak Mira Lesmana. Syuting 6.000 orang di Lombok. Ngatur zaman dulu tahun berapa ya? 90. Oh yang helikopter lewat pada dada segala macam. Enggak, tiba-tiba nggak bisa diatur nih orang. Nggak bisa diatur. Terus kita dimarah-marahin kan, dimarahin. Gimana sih lu Bang nggak bisa ngatur orang ini? Bos gimana mau ngatur? Kita bahasa Indonesia, dia orang Lombok. Jadi nggak bisa. Jadi kalau sekarang kan gampang, tinggal ya di semua. Betul ya, jadi orangnya banyak di bawah gitu. Ya. Kan syuting pakai helikopter, nggak ngeliat ke atas tahu kan. Ya itulah negeri Indonesia. Jadi dulu yang paling gila produksi apa Bang ya? Hampir semuanya pasti rokok ya. Rokok ya, sama Bang ya? Rokok sama Bank. Ya. Gue pernah punya pengalaman ngerjain iklan Bank Mandiri versi Pita tahun 2000. Yang pitanya melayang-layang gitu ya. Okay. Itu dulu klien gue masih Pak Pahala, wamen luar negeri sekarang. Itu klien gue itu. Terus dia bilang, Pahala tuh terkenal orang yang bukan kaku ya, cuma susah untuk ditaklukkan. Karena gue denger itu, terus gue paparan nih. Dulu nggak musim, tahun segitu orang Indonesia jadi sutradara nggak musim. Pasti bule semuanya. Pasti bule, asing gitu kan. Gue mau coba dobrak itu kan. Terus dia bilang, begitu selesai paparan gue bilang, pokoknya saya akan memberikan 2 kebanggaan bagi Bank Mandiri. Wah apa tuh? Yang pertama, iklannya akan bagus. Yang kedua, kebanggaan karena yang mengerjakan orang Indonesia. Terpojok kan dia kan. Oh nggak mau ngambil gue kan. Diambil. Dia bilang, tapi ini masih bisa dirubah nggak? Pak, cuman ada satu hal yang nggak bisa dirubah. Apa? Al-Quran. Wah, kalimat gue juga. Gitu. Undang-undang dasarnya bisa kita ubah. Cuma satu Quran ya udah. Akhirnya dapat gue kerjaan itu. Karena gue pojokin mereka. Terus pada waktu paparan, udah jadi nih emang bagus. Gue bilang, saya cuma mau minta maaf satu hal. Kenapa? Karena ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada yang kita kira. Karena kita udah pojokin dia untuk gak ngasih ruang. Ya kan? Ya begitulah. Jadi, itu gue kan yang pita melayang-layang pada saat mereka baru ganti logo ya Bang? Iya. Pita biru yang melayang-layang kemana-mana itu ya? Gila. Itu terus udah garam, jarum, segala macam lah udahlah. Pokoknya kalau menjelang ini Idul Fitri, 17-an gitu. Udah Ipang Wahid merajalela lah. Dulu nggak musim ada istilah konten, ya iklan lah dulu kan musim iklan, ya placement. Dan iklan panjang gitu. Gue pernah buat iklan buat salah satu produk rokok, 2 menit nih, durasi rata-rata kan 30 detik, 60 tuh udah mewah. Ini udah 2 menit nih, terus kliennya si produk rokok nanya, Mas Bang ini kira-kira 2 menit cukup nggak iklannya? Kalau 2 menit itu, lu bayangin loh, 30 detik aja pada waktu itu placement 30 juta. Iya. Artinya kalau 2 menit itu kan 4 kali jadi 120 juta satu kali. Yang mana itu yang I Love the Blue itu ya, bukan? Dulu Cahaya Asa. Oh. Wah itu keren tuh. Itu menyambut 17 Agustus. Gue pernah bikin iklan juga yang tayangnya cuma 1 hari. Emang didesain untuk tayang 1 hari 17 Agustus. Yang mana sih? Sama 17 Agustus kebangkitan dulu. Rokok juga? Rokok juga. Terus ya semua rokok lah pada waktu itu kan. Nah itu 90 detik productionnya pada saat itu tahun berapa? 2007. Itu udah hampir 5 miliar. Lu bisa bayangin. 2007 5 miliar tuh. Sekarang berapa ya? Sekarang nggak ada. Sekarang kalau di value sekarang ya kalau misalnya 2 kali atau 3 kalinya gitu. Ya rata-rata pada waktu itu terus kemudian menjadi 1 juta US apa segala macam ya biasa lah. Jadi terus ya itulah keluar dengan sutradara iklan apapun itu. Dan saya beruntung pernah menjadi bintang iklannya dia. Pernah ya? Iya. 001. Oh iya. Indosat. Wah itu gila.
Gue kayak ditawarin kemana gitu ya. Yoi. Waduh, ada ADMS ya. ADMS. Todung ya? Todung. Terus si siapa cewek sutradara tuh? Mira. Bukan. Ini Ria apa sih yang Sahnan apa itu ya? Bukan, si kakaknya Otto. Ya itulah, lupa gue. Iya. Sama itu dong yang naik kuda ya. Laras. Ya. Gila. Ya gitulah. Lu kenapa milih gue, Kapang? Kenapa? Kenapa lu milih gue waktu itu? Menurut kita ya, pada waktu itu seorang Helmy Yahya itu adalah simbol dari kreativitas. Di TV, dengan talk show TV program, reality show segala macam. Nah itulah. Bukan karena lu temen gue ya? Itu juga ada. Jadi ngarepin kickback nggak dapet. Nggak mau dia. Enggak lah, kita lurus-lurus aja. Ya. Boleh gue cerita nih ya, lo nyuruh gue bayar bill untuk item tertentu? Boleh. Jadi satu hari, kami dulu pernah berproduksi sama-sama ya. Iya. Yaitu kita dapat dari BNI untuk buat reality show. Iya. Naik haji gratis sama bedah sekolah. Itu proyek gue berdua. Habis itu kita ngajak klien nih. Makan, Ipang yang bayarin. Iyalah, duitnya lebih banyak dari gue. Dia bilang, bro, item ini bro, lu yang bayar ya, gue gak bisa bayar gitu. Lu bayangin, dia bayarin semua tuh. Cuman ada item di sini alkohol nih. Ya, ini gue gak bisa bayar nih. Ya. Gue jadi bingung juga. Iya ya, gue kepikiran. Akhirnya gue suruh perusahaan gue yang bayar, bukan gue juga yang bayar. Sampai sekarang masih gue. Masih begitu? Masih. Ya itulah. Turunan dari garis pesantren, nggak bisa lepas. Orang gila, Ipang. Nggak ada kickback. Jadi kalau hidup orang kalau mau sukses harus kickback itu, Ipang Wahid membuktikan kan? Ya menurut gue gitu. Nggak perlu lah. Yang penting lo berkarya aja. Kalau lo keren sih. Iya itu. Ya kan? Ya. Gitu. Kalau gue ngajarin ke anak-anak gue, ke tim gue itu adalah gini. Hidup itu masalah pembuktian. Ya. Bikin orang tergantung sama lo. Iya. Once dia jatuh cinta, udah itu akan datang. Gak usah lo mikirin duit di depan. Iya. Iya kan? Begitu lo udah cinta, lo tergantung, udah itu duit datang dengan sendirinya. Gak usah hitung-hitungan. Kalau bahasanya Jay Subiakto dulu. Iya, Jay. Dia handphonenya Vertu. Zaman dulu Vertu, bos mahal banget lo. Gue bilang, Jay lo ngapain handphone lo Vertu? Cuma satu alasan, kenapa? Biar nggak ditawar. Standarnya udah Vertu bos, jadi nggak ditawar. Ya, make sense. Ya, okay. Tanto Yahya juga gitu. Tanto ya. MC termahal. Lihat jamnya dia. Oh iya. Gitu. Biar orang nggak berani nawar aja. Ya. Iya. Jadi ya lama-lama, gue kemarin pernah ngobrol sama Ustadz ya. Ada satu Ustadz yang ya kadang-kadang berpikir ke depan tentang bagaimana membesarkan pesantren apa segala macam. Gue bilang, Ustadz, saya tuh baru pindah rumah. Nah, saya banyak belajar dari rumah baru ini. Apa? Ternyata yang sulit dalam hidup itu bukan mengejar apa yang kita nggak punya, tapi mensyukuri apa yang kita punya. Ya. Wah, itu pelajaran dahsyat. Ya. Dan jadi buat gue keren. Itu. Ya. Itu makanya gunungan. Ini gunungan. Jadi apa nih maknanya? Gunungan itu artinya ini simbol dari hidup. Okay. Jadi semakin ke atas, semakin kita mengetahui filosofi hidup bahwa makin mendekat, makin segala macam. Dan makin dekat juga dengan yang di atas ya. Yes. Lu begitu Bang, pakai filosofi begitu hidup lu? Karena mungkin terlalu banyak dekat sama Pak Jokowi. Dia Pak Jokowi, dia nempel gitu. Enggak. Gue iri banget Bang. Ya. Lu kakak gue tuh sama banget ya. Wah, nempel gitu. Gue tuh enggak loh. Nggak bisa gue gitu Bang. Gue tuh orang lapangan gue. Iya. Iya, gue orang lapangan. Gua itu juga ada periodenya sih. Sebenarnya periode 2014 sampai 2019 tuh gue into dunia pemerintahan. Iya. Tapi ya lama-lama udah sampai 2019 kasih tugas ngurusin 5 destinasi pariwisata gitu ya, super prioritas. Gue pikir lu waktu itu menterinya Bang. Gue udah ngucapin selamat kan. Rumorsnya nih. Ipang Wahid. Wah, ada daerah pariwisata di mana-mana. Ya. Jadi gue baru tahu ternyata kenapa gue nggak jadi menteri. Kenapa? Karena lo ngirim gue duluan. Gue kirim. Menteri nih teman gue. Untung nggak? Jadi gue beruntung gitu ya. Jadi pada waktu itu emang eagernya tinggi ya mau jadi ini karena pembuktiannya. Tapi sempat ada dong ya. Gue ingat banget karena waktu itu gue masih Kein ya, Komite Ekonomi Industri Nasional. Ya. Hari terakhir Kein itu gue ngasih 2 dokumen ke Pak Jokowi, Presiden di istana. Pak, ini roadmap untuk pariwisata.
Yang satu lagi adalah blueprintnya untuk industri kreatif. Monggo Pak, dipakai. Ini udah kajian selama bertahun-tahun. Saya rasa ini quick win-nya banyak ada di sini. Kajian dari Kane atau lu pribadi? Dari dua-duanya. Karena kan gue ngurusin pariwisata selama 6 bulan terakhir. Iya. Sama Pak Luhut kan. Pak Luhut ya. Sama Presiden juga, ikutan rata segala macam itu. Ya udah hasil dari itu gue kasih. Quick win lah. Bagaimana kita, the lowest hanging fruits ini kita bisa ini. Udah kasih. Ya Alhamdulillah nggak jadi menteri gitu. Ya udah. Terus ya sudah, terus bokap bilang, udahlah, itu yang terbaik buat kamu. Pasti akan ada kejadian besar dalam waktu singkat yang membuat kamu bersyukur tidak jadi menteri. Bokapmu itu almarhum? Bener. Covid kan langsung. Lu bisa bayangin kalau kita jadi menteri pariwisata dalam situasi Covid. Waduh, selesai itu. Gue pikir lu waktu itu kecewa, larinya kok ke kebun gitu ya, ke perikanan gitu-gitu. Kebun itu hanya nyari aktivitas saja kan. Karena kan semua orang kan lockdown, kita kan nggak bisa kemana-mana kan. Terus nyari kesibukan lah. Kita kan, gue itu orang yang selalu punya target. Jadi pada waktu 6 bulan pertama Covid, bingung targetnya apa. Jadi targetnya ngurusin badan. Jadi setiap hari ngatur ini, target gue cuma itu. Ngurusin badan apa segala, capek juga kan. Udah badan gue udah kurus, terus apa lagi? Nah terus ya udah tuh, gue mau coba inilah. Agrobisnis, masuklah ke situ. Main apa namanya hidroponik, ikan, sayur, apa segala macam ya dengan kesibukan gitu. Di mana sih Bang? Gue kan janji mau datang waktu itu ya. Iya, di Puncak. Ada 2 tempat, ada di Ciapus. Yang 1 hektar, yang 1 2 hektar. Gue waktu itu mau nge-podcast lo sekalian mau ngehibur temen gue nih yang nggak jadi menteri gitu. Sekarang malah udah balik lagi karena udah nggak ada Covid segala macam. Jadi itu ya udah diurusin sama bini gue ngurusin kembali ke jalan masih. Core gue. Masih jalan. Asik ya. Kembali ke core aja udah. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Jadi bener kayak tadi masalah ketekunan, konsistensi itu. Kita nggak bisa lari. Lu mana-mana balik lagi ke sini lagi, ke sini lagi kan. Betul. Ya gue juga sudah mencoba lari balik lagi ke sini. Ya kita balik komunikasi lagi. Gue baru bikin lembaga baru. Bikin apa? Lembaga baru. Oh iya, gue dengar ya. Namanya Ipang Wahid Strategic. Ini pertama kali? Ya tadinya kan perusahaan ini kan, sekarang ya udah orang pada bilang udahlah nama lu aja lah. Orang pakai itu bukan menjual, bukan pakai service lu, bukan perusahaan lu, udah nama lu. Nama jadi lu ya. Ya udah terus komunikasi fokusnya di government relation, politik sama media analitik. Wow, keren. Ya. Cuman mencari kesibukan aja. Dan sesuap nasi. Segenggam berdiam. Tapi ya menarik lah. Artinya, ya. Artinya gue sih mengamati gini ya, Mi ya. Jadi pola orang komunikasi itu dari tahun 2004. Karena kan gue dari 2004 udah handle PKS. Ya, belajar dari Pak Helmi Yahya PKS. Jadi di situ kan kita nggak ada internet, nggak ada BlackBerry, belum ada WhatsApp zaman itu kan. Jadi harus semuanya ya analog. Jadi kita nge-train dulu kan masih PKS dianggap partai yang memang pembawa perubahan. Makanya gue rela mengambil langkah, nggak apa-apa gue bantu PKS, gue dianggap murtad dari NU, ya nggak apa-apa. Yang penting tapi politik kebangsaannya jalan. Karena pada waktu itu kita berharap banget di situ kan. Nge-train mereka orang media keliling Indonesia satu-satu segala macam. Jadi gue udah hatam deh pola pikirnya teman-teman dari PKS. Nah, pola komunikasi politik pada waktu itu sama sekarang jauh banget bedanya. Dan itu kita ngamatin gitu loh. Dan gue bersyukur bisa terlibat itu. Dulu tuh komunikasinya top down. Pak SBY bikin iklan, sebanyak-banyaknya iklan, placement sebanyak-banyaknya, nempel di rakyat tuh. Nah mulai 2009 sampai 2014 itu udah berbeda. Sekarang lebih berbeda lagi. 2 tahun aja berbeda banget. Sekarang kayak misalnya sekarang gampangnya TikTok deh. TikTok pada zaman dulu receh-recehan aja, sekarang TikTok sudah menjadi kayak marketplace. Betul. Iya kan? The best marketplace. The best marketplace. Nah kira-kira orang berpikir, wah ini marketplace gimana caranya? Masih bisa. Nyelip-nyelipin kita stitch di dalamnya. Jadi iklan politik itu kadang-kadang nyelip di dalam iklan celana dalam gitu. Nggak apa-apa juga. Jadi cara-cara orang aja gitu. Yang penting nyampe ya? Yang penting nyampe. Dan TikTok itu kan nggak benar. Kalau dulu kan awalnya TikTok image-nya kan orang juga joget gitu ya. Sekarang kan bisa serius kan? Bisa. Sangat bisa. Nah itu jadi ya memang menurut gue itu tantangan ya ke depan bagaimana orang komunikasi. Jadi ya kayak misalnya boleh seorang Hermawan Kertajaya bilang pakar komunikasi branding segala macam. Tapi di lapangannya berbeda. Sangat berbeda. Secara teori oke lah lo bisa begini. Tapi prakteknya
Gila men, kalau lu nggak berubah apa segala macam, harus adaptif. Dan adaptif ini yang memang kita mencoba gitu di kantor, kita coba teori ini. Karena dalam A/B testing ya, kita coba begini nggak berhasil, coba lagi yang lain, coba lagi. Itu menurut gue itu tantangan gitu loh. Oke. Nah itu yang gue coba jalanin. Bang, ini kan mulai kompetisi, mulai panas nih kan. Saya baca data partai mana yang paling banyak muncul di medsos, muncul news scrolling segala macam. Kalau Ipang sebagai konsultan komunikasi politik, menurut Ipang apa yang harus dilakukan untuk para kontestan ini? Jadi kalau dalam political marketing ya nomor satu tetap kan awareness ya. Begitu lo dikenal, orang tahu ada sosok namanya Helmy Yahya. Terus orang pengen tahu dulu Helmy ini apa nih gitu loh. Yang paling gampang Dito Aryo Tejo deh. Iya. Ada orang namanya Dito Aryo Tejo. Tiba-tiba muncul ya? Tiba-tiba muncul. Ini siapa kan? Orang langsung googling kan? Googling ya. Ya kan segala macam. Oh ternyata dia mantan ketua umum AMPI, mantunya Fuad, ya kan? Terus siapa lagi lah pencapaiannya staf ahli Menko gitu. Nah setelah itu orang jadi pengen tahu lagi apa sih kelebihannya. Nah, gitu. Nah cuman permasalahannya pada waktu diterpa angin kencang, jedeng. Nah dia bisa survive apa enggak nih gitu. Nah urusan-urusan yang lain-lain. Dan menurut gue ini pelan-pelan udah mulai bisa. Kan gue bilang sama Dito, Dit, yang begini nggak bakalan pernah hilang, apalagi dunia politik. Ya gimana lu masuk ke situ ya? Lu masuk ke situ dan lu bisa bertahan. Menurut lu Dito akan selamat nggak? Selamat lah. Kenceng nih, Bang. Diketahuin LHKPN-nya 282 miliar. Emang apa yang salah? Iya makanya. 150 sekian katanya dari hadiah warisan mertuanya. Kan? Bapaknya tajir banget, Bos. Mertuanya tajir banget kan. Pak Fuad itu kan kurang tajir apa? Itu jadi ya kalau dilihat dari rumahnya kan gila itu ada 3 rumah gede-gede banget. Ya menurut gue sih nggak ada yang salah lah sama Dito. Babenya tajir, mertuanya tajir. Dan dia kan? Pengusaha. Dan dia juga pengusaha. Jadi ya nggak ada yang salah. Yang dibilang dia mengantarkan 27 M segala macam menerima aliran itu gimana? Gue rasa sih bullshit lah. Enggak, maksud gue paham anak ini lah. Gue paham Mas Menteri ini. Mas Menteri ya. Dito tuh udah kayak adik gue. Karena kita sama-sama bareng di Kemenko Perekonomian. Menurut gue anak itu menarik ya, bagus, punya visi yang jelas. Cuman ya karena dunia politik, ya kita serangan itu kan angin itu kencang. Nah kita kan tahu angin itu datangnya dari apa yang harus dilakukan sebagai advisor? Pembuktian. Bahwa dia pertama aja ya. Bahwa dia tidak terlibat. Ya kan. Ini kan semua masalah persepsi. Tahu nggak? Jadi pada waktu kejadian, kan kita coba ambil data ya, sekaligus survei online nih. Kira-kira dari semua permasalahan di negara ini dalam 1 minggu terakhir, apa yang paling tinggi? Ternyata nomor 1 adalah Al-Zaitun. Ini survei 1.400 orang. Nomor 1 Al-Zaitun. Nomor 2 itu adalah JIS. Ya, nomor 3 adalah waktu itu kacaunya penyelenggaraan haji. Nomor 4 baru BTS. Jadi di nomor 4. Nah, dari 4 itu kita lihat. Siapa yang kira-kira Anda duga terlibat? Nomor 1, Plate. Tinggi banget. Nah, nomor 2, Dito nih. 11%. Nomor 3 tahu nggak siapa? Chief Erick Thohir. 7%. Gue bilang, apa urusannya Chief Erick Thohir? Oh ya? Iya. Datanya begitu. Aneh kan? Data survei? Data surveinya. Ya kalau cuma 3-4%, ya oke lah. Ini sampai setinggi itu. Padahal jelas-jelas nggak ada urusan yang namanya Chief Erick Thohir ini terlibat di urusan begini. Kenapa bisa gitu, Bang? Menurut gue persepsi publik itu adalah bagian daripada tebakan gue. Itu adalah haters regime. Pokoknya udah namanya rezim, udah begini. Iya. Kalau ke JIS masuk akal kan? Erick Thohir masuk akal. Ya mungkin karena dianggap BTS terus Telkom apa segala macam dihubung-hubungin aja. Itu masuk kan nggak masuk di akal menurut gue. Tapi ya itulah. Artinya like and dislike di negara ini dalam pembentukan persepsi sudah terjadi gitu loh. Jadi ya approval rating menunjukkan 80-an% suka sama presiden. Taruhlah 85 gitu 82. Ya 82 sampai 85. Artinya masih ada 15 yang tidak suka. Jadi apapun yang dilakukan presiden pokoknya salah tidak gitu suka, aja. Ya kan? Dari 15 kalau yang tadi 7-nya separuhnya aja berpendapat begitu kan sangat mungkin gitu loh. Nah inilah yang gue maksud dengan persepsi tadi. Jadi gue slogannya adalah perception matters. Jadi persepsi itu penting dibentuk. Kalau kita tidak membentuk persepsi, maka orang lain akan dengan liar membentuk persepsi tersebut. Nah itulah makanya kita
ngarahnya ke situ. Dan Dito gitu kita udah siapin 100 harinya Dito tuh luar biasa karena achievement-nya banyak. Cuman ya gara-gara ada angin puting beliung ini ya kekubur. Ya sudah mau diapain Dit, kita coba jalan aja. Kita konsisten aja nunjukin yang benar gitu. Kerja aja udah. Kerja aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Kebetulan tertolong ya si Game naik ya. Ya. Banyak tertolongnya juga ya. Iya. Termasuk Chip Eric juga saya pikir tertolong ya. Ya dengan PSSI. Tiba-tiba PSSI untuk pertama kali juara SEA Games. Yes. Bisa dapat kepercayaan U17. Yes. Menghandle gagalnya U19 dengan baik. Ya. Menurut gue sih itu catatan-catatan direktur. Ya. Dan ini juga masalah persepsi. Persepsi itu kan ada hubungan dengan brand ya. Branding itu adalah persepsi. Ya. Jadi political marketing itu adalah kalau menurut kami seni mengemas persepsi. Jadi persepsi itu adalah timbul karena proses branding yang tidak terjadi secara alamiah. Jadi kalau kita ngedesain dengan baik brand kita, persepsinya maka bagus. Tapi kalau enggak, kita nggak ngurusin, maka orang lain lah yang akan membentuk persepsi ini tergantung sama seleranya masing-masing. Kalau gue di seminar kan banyak ngomong tentang brand ya. Brand yourself or other people will brand you. Exactly. Terserah dia tuh. Kalau lo nggak ngeklaim, ya makanya kita harus mempengaruhi persepsi orang. Gitu ya, dengan ucapan, dengan tindakan, dengan komunikasi ya. Kalau orang nanyakan branding itu apa sih? Branding itu adalah bagaimana supaya nama kita bermakna. Udah gitu aja. Nama kita dikenal. Nama kita dikenal. Ya. Punya makna. Apa yang orang pikirin tentang kita, itulah branding. Jadi bukan bilang, Ipang keren ya, nggak mungkin. Yang harus ngomong adalah orang lain. Helmi bilang, si Ipang keren ya. Nah itulah baru branding. Gue pikir kayak Dwayne Johnson dulu. Jeff Bezos itu bilang personal branding itu adalah apa persepsi orang. Apa kata orang? Kalau kita nggak ada. Iya. Jadi bukan kita yang bilang. Iya dong. Jadi orang nggak boleh tepuk-tepuk gue hebat, gue keren, gue cakep, gue pinter. Nah orang persepsi orang kayak apa? Nah tugasnya komunikasi politik, tugasnya konsultan komunikasi politik kayak gue. Meng-create itu. Adalah meng-create itu dan melahirkan orang-orang itu yang akan dipersepsikan. Yang akan mengendorse sosok Helmi. Misalnya, jadi gue kan sering kandidat itu jalan-jalan ke mall atau kemana. Yang nggak kenal nih zaman dulu, ya di DKI ada satu tokoh yang tidak terlalu terkenal. Maju jadi calon gubernur. Terus gue bilang, kita ke mall yuk. Wah orang nggak ada yang kenal saya. Udah kita jalan aja Pak. Dia nggak tahu kalau gue nanam 10 orang tuh di mall itu. Seneng banget ya. Wah Pak. Oh foto Pak, begitu keluar semua pada foto-foto kan itu nge-trigger orang lain untuk ini kan. Lu ngomongin Pak Adang nih. Terus udah gitu. Adang Darajat. Kita sama satu tim ya. Terus udah gitu begitu kelar gitu. Pang, gile, gue terkenal juga ya. Oh iya Pak. Ya kan. Jadi lu ada kurang ajarnya juga Pak. Gue harus kurang ajar nih. Kalau kurang ajar kita nggak dikenal. Nah itu branding lo ya. Nah, itu branding kita. Branding mahal ya nggak apa-apa. Mahal. Gitu. Ada bagusnya biar nggak ditawar. Jam. Jam. Ya salah kita udah selesai dengan urusan-urusan. Urusan begitu ya. Begitu. Semua orang tahu Ipang mahal gitu. Jadi gitu. Oke. Pang, kalau kita kan sekarang itu medsos itu demikian berperan ya, terutama TikTok gitu. Beda banget kan dengan pencapresan Pileg 4 tahun yang lalu ya. Beda. 4 tahun yang lalu, zaman 2019, gue masih bikin banyak iklan. Sekarang kayaknya udah less efektif iklan yang beneran di create, di well produced gitu ya. Zaman dulu ya bikin ada iklan Kongguan lah, iklan apa, wah itu viral lah kemana-mana. Nah sekarang kita lagi mikir apa yang membuatnya bisa viral. Karena sekarang orang berpikirnya lebih receh. Receh tapi tetap substansial. Nah itu yang tantangan ke depannya. Jadi udah nggak mungkin. Kalau dibilang sekarang hampir 80% orang Indonesia mengakses internet. Jadi udah pasti larinya melalui handphone. Ya? Oke. Jadi paling besar tetap Facebook. Habis itu Instagram, kemudian TikTok naik ke 70-an%. Tapi ada juga yang namanya Snacks. Itu snack video. Itu udah mulai 30-an% juga. Jadi caranya sih sekarang bagaimana caranya yang efektif ngedeliver message itu. Nah, tinggal sesuai dengan segmentasinya ya. Sesuai dengan karena setiap platform itu punya segmentasi yang beda-beda ya, Pak. Ya, beda. Dan clustering. Jadi kalau kami ngedistribusi ini content is king. Distribution is queen. Kalau konsep gue.
Jadi lu punya konten sebagus apa, kalau distribusinya nggak bagus, nggak efektif. Begitupun distribusi bagus pakai influencer, kalau konten lu jelek ya jelek aja udahlah, ya kan. Nah, dua-duanya harus jalan. Nah, kalau di 2019 itu kita clustering sistemnya. Jadi clusteringnya misalnya millennial early sama millennial late gitu. Jadi yang sekarang Gen Z ya istilahnya kan. Jadi nah itu beda tuh karena gayanya beda, ininya beda. Terus ibu-ibu beda lagi. Penghasilan di bawah 5 juta sama di atas 5 juta. Gue clusteringnya seperti itu. Nyebarinnya karena kontennya beda-beda. Jadi setelah misalnya kita testing 2 bulan gitu ya, konten ini ternyata lebih disukai untuk tipe cluster ini. Itu beda hasilnya. Nah, setelah itu baru kita inject tuh, kita iniin dengan target misalnya 1 bulan gue harus mendapatkan view 100 juta view. Nggak boleh pakai robot karena semua kerekam, data analitiknya jalan. Jadi kayak TikTok, gue misalnya nargetin dalam 1 bulan gue harus dapat view TikTok 200-300 juta, nggak bisa nggak. Harus jalan itu. Jadi gue harus memaksa supaya FYP all the time. Ya ada caranya. Dan ada ilmunya tuh. Ada ilmunya. Kalau mau tahu kontrak dulu kali. Kontrak bisa icip-icip lah. Bisa ada icip-icip. Kalau jualan parfum aja kasih tes dulu. beli es krim aja pakai tester dulu kan. Kita coba. Ya karena semua ya memang orang bilang, wah gue bisa bikin branding, gue bisa ngiklanin, gue bisa apalah komunikasi. Enggak. Kayak misalnya kita ngelihat kemarin kandidat di Apexi itu 3 calon kan, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Ya kita ngelihat kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Sampai konon presiden mengomentari 3-tiganya juga gitu loh. Jadi ya kalau kita karena udah terbiasa ya, begitu ngeliat orang ngomong begitu, oh ini kurang ini dikit lagi, ini kurang ini dikit lagi. Kita udah tahu 1000 iklan. Gue udah kayak dokter, nih untungnya ya. Udah kayak dokter ngeliat lu kira-kira, oh ternyata symptomsnya begini nih, gue agak begini, tenggorokan gak enak, oh lu butuh ini, lu butuh ini. Udah sampai kayak begitu Mi. Jadi ya bersyukur sih sebenarnya. Jadi oh ini segini dikit. Lebih bersyukur lagi gue 1,5 tahun bantu Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Permasalahan ekonomi gue jadi langsung paham. Dan solusi-solusi singkatnya. Dan itu ya bagi gue itu ya nggak ada yang kebetulan ya. Artinya kita nikmatin, kita enjoy. Jadi paham, oh ternyata begini kekuatan orang ini. Dan gue respect banget sama Pak Erlangga. Karena itu kayak library berjalan buat gue. Iya. Tahu banyak hal, ngerti kan? Lu pernah juga kan? Iya, gue pernah wawancara sambil main catur. Gue pikir orang itu kan kaku ya, kaku, sempit, enggak loh. Dia jawabnya relax gitu. Cair gitu. Cair, tapi sayang brandingnya enggak loh Pak. Jadi ya memang begitu, karena beliau itu memang nggak terlalu into branding himself. Jadi dia nggak suka pencitraan. Itu susah banget itu di awal-awal untuk bikin cair apa segala macam. Sampai kita bikin jokesnya, Pak. Pokoknya kalau orang ngomong Bapak nggak cair, Bapak ngomongnya begini. Jadi diajarin, Pak, Bapak kenapa nggak cair? Nggak mungkin saya nggak cair. Karena nama saya Cair Langga. Mulai begitu aja Pak. Itu diajarin begitu. Dan ternyata bisa enjoy. Karena emang orangnya fun gitu. Cuman ya memang... Iya, gue kaget. Setelah ketemu dia fun loh. Jawabannya lucu-lucu. Waktu dia nanya, Pak, Bapak itu berantem ya di sekolahnya. Kita nyuruh-nyuruh lah. Jadi dia tuh gak ikut berantem, dia nyuruh-nyuruh. Lucu. Orang kenapa image orang, persepsi orang terhadap seorang Erlangga Hartarto tuh kaku, iya kan? Iya. Karena memang beliau sendiri yang di awal-awal seperti itu. Jadi waktu itu ditugasin gitu, Pang, dari teman-teman Golkar nih, lo bikin Pak Erlangga nggak kaku dong. Jadi usulan gue pertama adalah bikin konten receh bawa bapak. Lalu gue bikin jokes bawa bapak banyak. Berhasil itu 3 bulan pertama. Wah lucu gitu kan. Dia bilang apa moda transportasi apa yang paling bikin kangen itu kan. Yang tebak-tebakan itu. Iya kayak gitu. Itu yang buat. Itu yang buat. Jadi Ronaldinho. Gitu. What is your best goal ever? Goal? Golkar. Ronaldinho. Ya gitu-gitulah. Pokoknya yang receh-receh gitu. Lumayan berhasil gitu. Ya awal cuman ya karena ada satu dan lain hal jadi ya ini. Tapi ya sekali lagi negara ini tuh unik karena lo punya kemampuan, lo punya fame ya, keterkenalan, ya kan? Dan yang lo punya duit. Ini 3 hal belum tentu semua orang ada nih gitu loh. Jadi pasti ada yang ini. Dan harus saling mengisi. Jadi
kalaupun misalnya menurut gue siapapun yang terpilih gitu, mau itu Pak Bowo, Pak Erlangga, Pak Anies atau Pak Ganjar, harusnya calon wakil presidennya memang orang yang mampu ya. Termasuk kayak Pak Erlangga salah satunya, karena tantangan ke depan bagi gue penting ya. Walaupun sebenarnya sebagai konsultan itu how to win sama how to govern itu two different things. Tapi bagi gue yang dibutuhkan negara ini nggak cukup how to win, tapi how to govern menjadi sangat penting. Nah itulah gue berharap banget orang nomor 2-nya menguasai permasalahan, tahu bagaimana menghandle inflasi, tahu bagaimana kita bisa berdebat dalam WTO di luar. Teknokrat lah ya Bang. Yes. Tapi kan kita udah punya pilihan ya, ada Sandi sangat memenuhi syarat ya. Erick Thohir. Ya. Ridwan Kamil. Ya. Lo agak narik napas lu nggak gue aja. Ya oke lah. Ya, oke lah. Kayak nggak ikhlas gitu deh. Kang, sorry Kang. Enggak, gue nggak ada masalah. Keren lo. Gue berhubungan baik sama Kang Emil. Iya, Kang Emil. Siapa lagi? AHY termasuk Pak Erlangga lah. Erlangga lah ya. Ada Caimin. Ada Caimin. Sepupu gue itu. Iyalah. Rumahnya sekarang sini kan. Oh iya. Masjid tadi gue Jumatan di masjidnya dia. Iya. Di Kemang Raya. Iya, jadi ya memang ke situ ya. Jadi pengalaman itu menjadi sangat penting. Ya, Sandi oke. Chief Erick oke. Ya semua sahabat. Kita seumuran kan. Ya. 1-2 mereka ya Bang? Apanya? 1-2 peringkatnya. Peringkat sekarang ya. Iya, kalau sekarang, kalau ini sekarang. Kemarin kita baru survei online, itu nomor 1 Kang Emil. Oh, Kang Emil. Kang Emil. Oh iya. Di semua ini Kang Emil. Terus Sandi, terus Eto lah. Eto. Ya, terus tiga besar itu. 3 besar itu. Ya ada AHY, ada Pak Erlangga. Kalau presiden pasti di 3 itu, Pak. Nggak ada calon lain ya? Yang paling tinggi surveinya itu. Ada nggak kemungkinan muncul tokoh ke-4, ke-5, ke-6, Bang? Untuk dalam waktu singkat nggak? Nggak. Kan Kang Emil itu bisa tinggi itu gara-gara anaknya meninggal. Lah kan udah lama banget. Ya tapi kan itu ngebus, langsung naik. Kalau ibaratnya lu pakai nos, sudah jauh. Sebagian orang udah lupa juga kali Bang. Tapi lo survei dari kurun waktu berapa lama? Kita survei setiap sebulan sekali. Masih ada efeknya? Oh enggak. Anaknya? Awareness. Iya, kan Kang Emil kan tadinya 60-70%, 60 lah. Sekarang? Sekarang udah 80-an. Oke. Kalau presiden siapa? Kalau presiden ya 3 itu. Di bawah itu jauh lompatnya langsung ke Kang Emil. Kang Emil, Sandi segala macam. Nomor 1 sekarang siapa di survei lo? Kalau di survei gue Pak Prabowo sama Pak Ganjar ya beda tipis lah, margin error. Oke. Ya. Terus Anies memang di bawah ya? Di 20-an%. Anies itu range-nya di 20 sampai 23 lah. Menurut lu kenapa Anies nggak naik-naik, Bang? Lu kan ahli begituan. Kalau menurut gue ya karena memang nggak naik-naik atau posisinya segitu. Karena ya segitu aja kan? Karena target votersnya Anies kan sama Pak Prabowo kan mirip. Ceruknya ya cuman di situ gitu loh. Nah apalagi sekarang positioning Mas Anies menggunakan koalisi perubahan. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah salah membaca data, kalau menurut gue. Kenapa? Karena approval rating presiden itu kan 82 sampai 85. Ya. Artinya orang pro Jokowi 82%. Yang nggak perlu, yang menganggap perubahan, ya itu sisanya. Ya kecil amat gitu loh. Ceruknya ya? Ceruknya. Jadi sekarang pertarungannya adalah pertarungan 80% tadi. Antara Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Ya siapa yang paling pinter dianggap representasi dari Presiden Jokowi, ya dia yang akan menang. Kalau menurut gue. Tapi kan sekali lagi ini cair nih. Di negara ini kan cepet banget ya ininya, turun naiknya ya. Turun naiknya cepat dan jangan ada blunder aja. Jangan ada blunder aja. Ya. Kemarin kan Pak Ganjar kan tinggi banget ya. Sampai akhirnya masalah Piala Dunia U20. tuan rumah itu memang terbukti menurunkan ratingnya. Terbukti. GP ya. Iya. Kan makanya terus tiba-tiba ibu langsung deklarasi. Karena nggak kepengen supaya turunnya terlalu dalam. Dia berharap bisa rebound. Dan alhamdulillah rebound. Dan walaupun belum bisa ngelewatin PS. Belum. Ya karena sekali lagi karena Pak Jokowi sendiri kan masih belum firm juga ya. Kadang pro Mas Ganjar, kadang pro 08, ya tergantung ininya. Pinter banget Pak Jokowi itu. Ya pinter.
pengalaman gue berhubungan sama banyak kepala negara ya. Menurut gue Pak Jokowi is one of the best dalam strategical thinking. Yeah. Jadi ya Raja Jawa yang pandai ini segala macam gitu kan. Artinya logically incumbent 2 periode udah masuk ke dalam tahun terakhir begini akan menjadi lame duck. Beliau enggak. Approval ratingnya di dunia sejarah tertinggi sekarang ini. Jadi ya wajar kalau semua. Jadi sekarang gue selalu bilang gini, ciri khas dari Pilpres sekarang ini sangat Islami. Karena prinsipnya sami'na wa ata'na. Tunduk dan patuh. Tegak lurus. Tegak lurus semuanya. Lo nggak tegak lurus, tendang. Lo jangan nyindir gue, gue tegak lurus ya. Ya menurutku wajar. Artinya sebagai kepala negara, ya beliau pasti pengen seperti itu kan. Nah tinggal gimana yang lain menyikapinya aja. Ya. Siapapun, menurut Ipang, ramalan aja 2 calon, 3 calon? 3. Tetap 3? Walaupun bisa 4, tapi kemungkinan 3. Walaupun kemungkinan presiden maunya 2, tapi kayaknya tetap 3. Saya dengar rumor katanya Pak Ganjar dengan PS berpasangan. Kemungkinan. Sulit ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. This is politik, very cair politik, ya. Tapi sampai detik ini kayaknya nggak. Ya kita suka nguping-nguping di tembok rumah sebelah gitu kan. Kuping lo banyak banget ya. Nah itu enaknya di profesional. Kita kan bukan politikus. Ya. Gue nggak nyindir nih. Iya. Kan caleg, kita nggak boleh ngomong yang. Gue tuh caleg yang profesional juga, Pak. Oh iya. Ya, profesional caleg. Jadi enaknya di profesional bisa masuk kemana-mana tanpa dicurigai. You are. Nah jadi bisa dengar dari sana, dengar sini gitu. Nah itu ya memang unik ya pemilu sekarang, Pilpres sekarang unik karena garis politiknya jelas, tapi juga tidak jelas. Jelas tapi tidak jelas. Jelas karena semua tegak lurus. Tidak jelas karena apa yang terjadi sekarang besok bisa tiba-tiba berubah. Lusa balik lagi. Jadi that's politik. Iya, tapi tidak sedinamis itu. Dan aku pernah arrange pertemuan misalnya kayak Pak Prabowo sama Pak Erlangga. Itu terjadi udah 1 tahun yang lalu. Terus udah mulai mengarah bagus gitu. Hilang lagi, cair lagi. Sekarang begini lagi. Ya terlalu cair menurut aku. Dulu kemarin kan di PS ada dengan Caimin ya. Ada dengan Caimin. Ya. Kita nggak tahu lagi gimana nasibnya, Bang. Iya karena tadi itu jelas dalam ketidakjelasan tadi. Jelas dan ketidakjelasan. Yeah. Ini Pilpres tahun ini akan sangat berbeda, sangat random ya dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya kah? Iya. Karena semua bergantung sama satu sumbu ya. Ya ada 2 sumbu tapi satulah yang ini. Jadi ya dan kita belum ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya semua masih menunggu sampai detik-detik terakhir, last minute. Nah, bagi calonnya agak susah, bagi partainya agak susah. Nah, itulah kenapa tadi gue jawab nggak mungkin ada calon baru ya karena itu tadi. Lah yang sudah jelas saja belum jelas. Kan dibilang tapi kan sudah ada Mas Ganjar. Yang namanya jelas, itu kalau udah megang kertas ditandatangani sama ketua umum dan sekjen. Diantar ke KPU, itu jelas. Sebelum itu terjadi masih belum jelas. Masih ingat waktu kasusnya Pak Mahfud MD ya? Exactly. Udah standby, udah pakai baju gitu. Jam terakhir berubah. Gue saksi sejarah di T1. Gue sama Pak Mahfud. Gue ada di Pak Mahfud. Nganterin beliau, terus kok nggak masuk-masuk. Gue ngeliatin, dapat terima telepon kan. Wah ekspresinya berubah, aduh cilaka kita nih. Bener. Ayo kita balik ke markas. Waduh, balik lah. Hanya beberapa jam terakhir. Ya itulah. Jadi ada yang namanya garis tangan, ada yang namanya campur tangan. Terakhir tanda tangan. Tanda tangan. Campur tangan tanpa tanda tangan nggak bisa juga. Jadi kita nggak usah besar kepala bahwa gue pendukung A, pendukung B. Ini bini gue ini kan relawan ibu-ibu perempuannya Jokowi. Terpecah loh. Ada yang ke Mas Ganjar, ada yang ke Pak Prabowo kan. Udah ribut dari sekarang. Wah ini begini, aku bilang, lu nggak usah ribut dulu.
ini kita juga belum tahu apakah ini jadi berlayar dua-duanya apa enggak. Jangan-jangan bergabung lagi. Jangan-jangan kita nggak ada yang tahu. Jadi ya udahlah. Jangan sampai 2019 terulang, gontok-gontokan antara keluarga, antar ini ya kan. Ada yang laki bini beda tuh. Nah itu dia. Satu ranjang dua mimpi katanya. Nah itu dia. Temen gue banyak gitu. Iya. Yang repot itu kan kalau beda, terus dua-duanya ngeluarin duit kan, udah habis-habisan kan. Kecuali dua-duanya beda tapi menghasilkan. Jadi menjadi revenue. Nah itu bagus lah. itu hanya konsultan yang bisa. Konsultan. Paling kira konsultan nggak ada kalanya deh konsultan. Sama, gue kan 3 kali pilkada itu namanya tim pemenangan. Yang menang timnya loh. Yang menang timnya. Gue nggak menang sih waktu itu. Gue kan bantuin lo. Ya, tapi nggak menang karena kita pro bono. Tahu gua. Kampung gua nggak usah dibahas lah. Tapi makanan terenak itu dari Sumatera Selatan. Gue nggak meragukan itu gua. Kapan mau ke Palembang lagi? Silakan anytime. Kita lihat jalan-jalan, Bang. Iya, ini kan di tanah gua tuh yang sekarang diganti wali kota peruntukan itu. Keren, Bang. Itu harus diberesin. Masa orang berani begitu sama seorang Helmi Yahya itu? Ada Putrajaya lagi. Ada Putrajaya lagi. Itu kebangetan. Emang wali kotanya mesti kita ini, kita lus-lus sedikit. Itu tanah lu keren banget ya. Gue pernah makan di situ kan luar biasa. Ayo dong invest dong. Di situ ya. Keren tuh. Kuliner aja. Kita mau kuliner, belakangnya ada hotel kelar. Gile. Ini gue diajak suruh invest. Ini ibaratnya duit lu jangan terlalu banyak juga, Bang. Ibaratnya gue ngajarin ikan berenang, kan nggak bener. Bukan lah, gue butuh support lo. Namanya Ipang gue itu kan laku di mana-mana. Kita bantu doa. Biasanya doa gue insya Allah. Gue harus terlibat sih. Tapi gue tertarik sama pariwisata lo tadi itu. Theme park tuh dahsyat. Oh iya, enggak nih. Saya punya bisnis theme park sekarang. Keren tuh. Iyalah. Gila, HY ini emang nggak ada matinya. Nggak boleh, Bang. B63 HY, mobilnya Toyota Harrier. Aduh, itu keren banget. Siapa yang pakai sekarang? Gue nggak tahu. Itulah makanya. Oke, Bang, thank you banget. Gue yang terima kasih. Jadi, ya saya mungkin kita akan ngobrol di luar ini ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya minta bantu Ipang lah, minimal bantu saran. Jadi hari ini kita diskusi ya tentang betapa Pilpres kali ini tuh ya yang diikuti nanti dengan Pileg segala macam atau pilkada akan berlangsung baik. Amit-amit yang lagi terjadi kita pecah ya, Bang. Jangan dong. Saya kemarin tuh waktu dipanggil Pak Jokowi saya bilang, Pak, kita tuh mestinya, saya dapat dari Gita Wirjawan, ya teman gua, dia bilang kita tuh harus membiasakan agree to disagree. Setuju untuk tidak setuju. Jadi kalau berbeda pendapat, biasa aja lagi. Sekarang orang ngatain gua kenapa gua masuk partai itu. Ya biasa aja lagi. Lo boleh marah kalau gua masuk partai terlarang kan. Iya, kalau enggak. Itu yang saya pikir pendidikan edukasi itu Om Ipang juga harus pikirin lah ya. Berbeda pendapat itu wajar. Apalagi berbeda pendapatan. Nah itu dia. Tukar pendapat boleh, tukar pendapatan yang banyak yang keberatan. Oke, Bos. Sukses Ipang dengan lembaga yang baru. Salam buat Mas Tanto. Siap. Oh, gue jarang ketemu. Jangan-jangan lu lebih sering ketemu. Gue lebih sering ketemu Mas Tanto. Oke. Sama-sama sigar. Oke. Lu mau nyampein satu terakhir? Apa tuh? Closing statement? Ya, jadi Mas menurut gue ini Pilpres, Pileg atau Pilkada nanti ini memang sangat menentukan ya. Karena ini adalah 2 periode terakhir dari Pak Jokowi. Nah, ini akan menentukan bagaimana negara ini akan memulai melangkah ke depan. Bagi gue ini penting. Ini babakan baru, kita selalu bicara tentang bonus demografi, Mas. Nah, terlepas dari ngomongin politik, kita harus siap ngomongin negara ini mau ngapain. Orang take it for granted. Bonus demografi ini bermata dua, Mas. Jadi bermata dua itu kalau kita tidak menggunakan, ya habis kita. Bisa jadi beban. Kita jadi beban. Kita jadi kayak South Africa, penganggurannya banyak. Nah, kalau kita dibilang kita harus menggunakan, kita harus nguatin SDM. Jadi setuju banget. 2 tahun sudah berlalu, gue tidak melihat ada yang signifikan dalam pengubahan SDM kita. Nah, bagi gue, siapapun yang mau maju nanti, dia harus tahu keadaan ini. Karena kalau enggak, negara ini selesai, Bos. Bener nggak? Jadi, nah, jadi itu. Setuju banget. Bagi gue, ini bukan hanya kontestasi pemenangan politik. Siapa yang jadi presiden? Bukan. Tapi negara ini benar-benar penting. Apalagi sekarang di ujung tahun ini, kemungkinan resesi global gede banget. Ya, Amerika udah mulai. Exactly. Nah, kalau kita tidak siap ini, kalau kandidat capresnya tidak siap, selesai. Setuju gue, Bang. Gue rasa itu yang lebih penting daripada siapa yang akan menjadi
pemenang. Kita udah bilang 2045 kita akan menjadi top 4 ekonomi dunia ya. Tapi Ya. gua agak pesimis kalau kita tidak nyiapin Kejauhan. SDM. Ya. Betul. Ya, Betul. SDM kita. Ya. Nah, SDM itu kan ujung pendidikan, gizi, kita Ya. stunting banyak Yes. gitu. Yes. Jadi, menurut Jadi saya, di tahun 74, Mas, kita tuh pendapatan per kapitanya sama Korea Selatan itu sama. Iya. Sekarang Iya. kita 8 kali di bawahnya dia. Jadi Korea Selatan itu Naik luar 8 biasa, kali. ya. Karena mereka fokus di SDM, fokus di industri. Nah, kita mau fokus di mana? Ya. Nah, menurut gue ini krusial. Ya. Itu yang harus kita jaga. Dan kita pernah disebut sebagai macan Asia gitu. Ya. 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 Sekarang macannya berhenti, yang lain udah ngelewatin kita. Vietnam aja udah di atas kita sekarang, Bos. Ya. Ya. Jangan lagi ngomong Singapura. Itu. Keren banget, dan anak muda jangan apatis, ya kan? Ya. Ikutlah berpolitik, ya kan? Ya. Ikut milih, gunakan haknya, jangan sembarangan. Ya. Jangan milih karena dibayar. Dapat lo pemimpin yang nggak karuan tuh, Bang. Ya. Ya kan, jalan jelek, ya kan, tepuk Ya. tangan gitu menurut gue sih. Ya. Jadi kita harus punya tanggung jawab ya. Masa Ya. depan bangsa di tangan anak muda. Thank you, Bos. Thank you. Orang NU harus salaman. Oh iyalah, harus. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.